Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizky Perdana, NIM 2204011178. Hobi saya yaitu bermain voli. Mata kuliah yang saya sukai itu adalah data science. Makanan kesukaan saya itu adalah bakso bakar. Sebelum kita melanjut tentang kekodingan, saya pertama akan menjelaskan dulu tentang pengertian IDS. IDS itu adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah dalam jaringan komputer atau sistem informasi. IDS berfungsi sebagai sistem peringatan dini yang memberitahu administrator jaringan tentang potensi ancaman keamanan. 2. Jenis-jenis IDS. 1. Host-based IDS dipasang pada perangkat individu untuk memantau aktivitas mencurigakan pada perangkat tersebut. 2. Network-based IDS memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan dalam jaringan. 3. Fungsi IDS. Fungsi IDS itu terbagi 3. 1. Deteksi serangan. Mengidentifikasi potensi serangan seperti malware, pengembalian data, atau upaya akses tidak sah. 2. Peringatan memberikan notifikasi atau alamat kepada administrator tentang aktivitas mencurigakan. 3. Analisis. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk menemukan pola atau tren serangan. Sedangkan pengertian IPS terbagi pertama 1. Definisi. Sedangkan definisi terbagi 2. IPS adalah sistem yang tidak hanya mendeteksi tetapi juga mencegah dan mengambil tindakan untuk menghentikan serangan yang terdeteksi. 2. IPS berfungsi sebagai lapisan pertahanan aktif yang secara otomatis mengambil langkah-langkah untuk melindungi jaringan. 2. Jenis-jenis IPS. Host-based IPS dipasang pada perangkat individu untuk mencegah serangan langsung pada perangkat tersebut. 2. Network-based memantau dan mencegah serangan di seluruh jaringan dan mengintervensi lalu lintas jaringan. Fungsi IPS. 1. Mencegah serangan, mengambil tindakan langsung untuk memblokir atau mengalihkan serangan. 2. Respon otomatis. Menjalankan langkah-langkah pencegahan seperti penutup koneksi atau mengisolasi sistem yang terinfeksi. 3. Perlindungan real-time. Memberikan perlindungan secara langsung dan berkelanjutan terhadap ancaman keamanan. Adapun perbedaan antara IDS dan IPS. 1. Deteksi. IPS mencegah. IDS hanya mendeteksi dan memberikan peringatan tentang serangan tanpa mengambil tindakan langsung. Sedangkan IPS mendeteksi dan secara otomatis mencegah serangan yang terdeteksi. 2. Reaksi. Reaksi setelah dideteksi serangan adalah tanggung jawab administrator jaringan. Sedangkan IPS, sistem secara otomatis bereaksi dan mengambil tindakan untuk menghentikan serangan. 3. Posisi dalam jaringan. IDS biasanya ditempatkan dalam mode monitoring pasif yang tidak mengganggu lalu lintas jaringan. IPS ditampilkan dalam mode inline yang
intervensi lalu lintas jaringan untuk mencegah serangan. Teknologi dan metode dalam IDS dan IPS. 1. Teknologi IDS. Signature Based Deletion mendeteksi serangan berdasarkan tanda tangan atau pola yang telah dikenal, efektif untuk serangan yang sudah diketahui. 2. Anomaly Based Deletion mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dibandingkan dengan baseline yang telah ditentukan, efektif untuk mendeteksi serangan baru yang belum dikenal. 3. Hybrid Deletion menggabungkan pendekatan signature based dan anomaly based untuk meningkatkan akurasi deteksi. 2. Teknologi IPS. Permanent Matching menggunakan teknologi seperti firewall, depth, fastgate, dan sandboxing untuk mencegah serangan. Implementasi dan tantangan IDS dan IPS. Implementasi IDS, penempatan sensor, menempatkan sensor IDS di lokasi strategis dan jaringan seperti di dekat titik masuk utama atau dalam subnet yang kritis. 2. Pengelolaan log, mengolah dan menganalisis log yang dihasilkan oleh IDS untuk mengidentifikasi tren dan pola serangan. 3. Kustomisasi tanda tangan, memperbarui dan menyesuaikan tanda tangan deteksi untuk menghadapi ancaman baru yang spesifik terhadap lingkungan jaringan. Studi kasus untuk contoh serangan. 1. Studi kasus IDS. Worm Deletion. IDS berhasil mendeteksi menyebarkan worm seperti dalam jaringan perusahaan, memungkinkan tindakan cepat untuk membatasi penyebaran. 2. Incidental Deletion. Mendeteksi aktivitas mencurigakan dari seorang karyawan yang mencoba mengakses data yang tidak sah. 2. Studi kasus IPS. DDoS Attacks Prevention. IPS berhasil mencegah serangan DDoS besar yang mencoba membanjari server perusahaan dengan lalu lintas berlebihan. 2. Malware Containment. IPS mendeteksi dan memblokir malware yang mencoba menginfeksi jaringan melalui lampiran email yang berbahaya. Kesimpulan itu, IDS sangat efektif untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini tentang potensi serangan namun tidak mengambil tindakan langsung. 2. IPS memberikan lapisan perlindungan yang lebih efektif dengan mendeteksi dan secara otomatis mencegah serangan. 3. Rekomendasi kedua dapat memberikan solusi keamanan jaringan yang lebih kuat dan komparatif. Baiklah, langsung saja kita masuk ke aplikasi namanya Piscode. Di sini saya sudah membuat yaitu codingan tentang simple IDS. Langsung aja kita run. Lalu saya panggil Python simple IDS.p. Maka hasil yang saya buat ini berguna untuk
memblokir atau memblacklist IP dari serangan yang terjadi. Maka hasilnya di sini bacanya kalau berhasil blacklist did if no interaction deletes. Dan lanjut ke codingan kedua yang saya buat, yaitu tentang IPS. Ini saya kasih nama yaitu quiz strip ips.py. Di sini saya membuat kuis tentang ilmu pengetahuan. Langsung saya jalankan. Maka hasilnya keluar pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, apa ibu kota Indonesia? Di sini saya jawab A. Maka hasil jawabannya Anda benar. Dan pertanyaan kedua, di manakah Candi Borobudur berada? Saya jawab C. Di Jawa Tengah. Maka jawaban yang Anda masukkan tadi juga benar. Pertanyaan ketiga, siapakah presiden pertama Indonesia? Saya buat yaitu A. Kenapa di sini jawaban saya salah? Karena saya salah karena jawaban saya masukkan juga salah. Maka nilai yang benar adalah 2 dari 3 pertanyaan. Sekian dari tugas UAS yang saya buat ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.